Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ujang Komarudin, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan isu atau persoalan bangsa ya terkait dengan kudeta di Partai Demokrat. Nah, saya dalam seminggu ini ya live di televisi, lalu diwawancara oleh radio, lalu juga media-media cetak dan online gitu. Bertubi-tubi saya mendapatkan telepon, WA gitu untuk merespon terkait persoalan Demokrat atau kudeta di Partai Demokrat ini. Nah, biasanya memang kalau setiap ada isu-isu politik yang hot itu saya selalu banyak dihubungi oleh teman-teman media dari sejak 4 tahun yang lalu. Nah, kali ini isu ini adalah isu bagaimana terjadi di Partai Demokrat, yaitu kudeta Partai Demokrat, dan ini tidak main-main ya. Bagaimana kudeta gitu ya, kepengurusan yang sah di tangan AHY itu bisa diambil alih begitu mudahnya oleh oleh Pak Muldoko CS. Saya sudah katakan sekitar seminggu yang lalu di salah satu televisi nasional, saya katakan ketika Pak Muldoko kudetanya gagal, saya katakan sebelum orang mengatakan itu kudeta, saya sudah katakan ini kudeta yang ketahuan. Waktu itu kelompok Muldoko masih membantah. Akhirnya apa? Ketika sudah dipecat oleh Partai Demokrat, maka mereka mulai terang-terangan bahwa apa yang dilakukannya adalah kudeta. Oleh karena itu, tidak aneh dan tidak heran ketika ada KLB gitu beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara itu gitu. Nah, ini menandakan ya, bahwa menjadi persoalan bagi bangsa ini ketika ada partai yang sah, yang konstitusional ya, lalu dibajak begitu dengan enaknya, dengan mudahnya, dengan ringannya oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ini menandakan bahwa etika dan moralitas, para pejabat kita itu mengabaikan itu semua. Tidak indahkan, tidak perhatikan terkait dengan etika dan moralitas itu. Nah, ini kan yang terjadi nanti ke depan. Kalau ini terjadi, kalau ini dibiarkan, ya kan, maka siapapun nanti yang berkuasa, yang memiliki jabatan, akan dengan mudahnya pula yang mengintervensi, ya kan, mengkudeta, ya kan, partai-partai yang sah di kemudian hari. Jadi ini bagaikan hukum rimba. Hukumnya ada, tapi orang saling mencaplok. Siapa yang lebih kuat, mereka yang akan menang. Nah, ini menjadi presiden buruk dalam konteks kita berdemokrasi hari ini. Kita sudah sepakat demokrasi kita ingin jalan, ingin bermartabat, ingin sehat. Nah, kejadian kudeta yang dialami oleh AHY di Partai Demokrat itu menandakan bahwa demokrasi kita sedang sakit, tidak sehat, sedang tidak bermartabat. Nah, pejabat kita, elit kita, orang yang punya kekuasaan ya, baik di istana dan di institusi lainnya, tidak mengindahkan terkait persoalan etika dan moralitas itu. Maka rakyat menilai apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko dengan KLB-nya tersebut, ini menjadi hal yang merusak demokrasi kita hari ini. Kita susah-susah ya kan menjaga demokrasi agar demokrasi berjalan dengan baik, tapi kenyataan dan faktanya dirusak begitu saja oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan. Tentu kita mengkritik ini semua sebagai bagian bahwa kita sangat menjaga demokrasi agar demokrasi tetap sehat dan bermartabat. Nah, saya menilai kudeta Demokrat ini adalah bagian dari strategi bagaimana melemahkan AHY dan Partai Demokrat. Kita tahu kalau menjadi partai oposisi, suaranya atau popularitas dan elektabilitas itu akan naik. Oleh karena itu, agar tidak naik, agar tidak tinggi elektabilitasnya, maka dihancurkanlah, diambil alihlah. Agar apa? Agar ya Demokrat dan AHY-nya sulit untuk bisa bersaing di tahun 2024 nanti. Dihajar dulu, disikat dulu, dikudeta dulu, diambil alih dulu gitu. Nah, di saat yang sama juga ya tentu diuntungkan pemerintah. Kenapa? Kalau tidak ada oposisi ya tidak ada yang mengkritik, tidak ada kontrol terhadap partai, dari partai kepada pemerintah. Lalu juga bisa jadi menjadi kendaraan politik bagi Pak Muldoko untuk persiapan menjadi capres atau cawapres 2024 nanti, seperti saya katakan di depan tadi. Nah, kalau ini terjadi, maka buat apa kita berdemokrasi? Kalau etika dan moralitas, kalau pejabatnya dengan seenaknya ya mengkudeta partai yang sah dengan cara-cara yang ilegal itu.
Saya tidak mengenal AHY, saya tidak mengenal Muldoko. Saya hanya ingin menjaga demokrasi agar bermartabat dan sehat. Maka jalankan dengan baik. Ya kalau mau bersaing, ya kan, kalau ingin menang di menjadi ketua umum, ya bersainglah di Kongres. Tidak mengambil alih di tengah jalan kekuasaan orang lain, siapapun dia. Nah, ke depan kalau ini dibiarkan, ini terjadi, wah, mohon maaf ya, bangsa ini akan mengalami kemunduran dalam konteks berdemokrasi. Jadi ibaratnya Demokrat saja yang sah saja dikudeta, apalagi partai yang lain. Nah, ini menjadi hal yang buruk ya yang terjadi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ini persoalan kebangsaan yang harus kita kritisi bersama. Saya punya keyakinan ya, ketika KLB itu ada dan kita anggap abal-abal atau saya sebut odong-odong gitu ya. Mohon maaf, saya agak kritis sedikit gitu. Nah, ini kemungkinan besar saya meyakini 99% akan disahkan oleh Kemenkumham. Kenapa? Karena ada kejadian sebelumnya Partai Berkarya pun ya yang di KLB-kan gitu oleh Pak Muhdi PR dan itu abal-abal, itu 2 minggu berikutnya disahkan oleh Kemenkumham. Lalu Tommy sebagai pemilik Partai Berkarya yang sah menggugat ke PT UN dan menang di PT UN-nya. Artinya apa? Artinya KLB yang dilakukan oleh Pak Muhdi PR itu ya memang abal-abal dan odong-odong. Ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Demokrat. Yang dilakukan oleh Pak Muldoko CS itu, KLB odong-odong abal-abal itu ya kemungkinan akan disahkan oleh pemerintah, oleh Kemenkumham. Kenapa? Karena mereka satu rumah, satu atap, satu meja di istana. Mereka friend lah, mereka berteman. Jadi Pak Muldoko tidak akan mengambil alih dengan cara KLB itu kalau tidak ada jaminan untuk dikeluarkannya SK kepengurusan baru yang dia miliki. Jadi kemungkinan besar akan disahkan. Ya paling-paling nanti kubu AHY diminta untuk menggugat di Kemenkumham. Ya ini cara-cara lama, pola-pola lama yang sudah kita baca gitu. Sebenarnya politik tingkat biasa saja. Jadi politik yang rendahan ya, yang nirmoralitas yang terjadi di depan publik, yang terjadi di mata kita semua. Nah, sesungguhnya ini tidak akan terjadi ya jika Pak Jokowi gitu melarang Pak Muldoko. Sudah menegur memang, tapi kan tidak melarang. Artinya kan membiarkan. Ya kalau membiarkan ya Pak Muldoko ya bisa menjadi-jadi, bisa mengambil alih seenaknya. Ya ini menjadi persoalan kebangsaan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kita tentu sangat menyayangkan dan sangat sedih ya kalau soal kudeta ini terjadi begitu saja di depan mata kita semua. Nah, ke depan ya kalau kita konsisten dalam menjaga demokrasi, ya kan, maka yang harus dilakukan adalah cara-cara seperti itu harusnya tidak terjadi. Ini ada pejabat negara yang memberi kekuasaan lalu seenaknya mengambil alih gitu ya. Ya untuk kepentingan politik atau kendaraan politiknya, ataupun tadi untuk menghancurkan membelah Demokrat, ataupun untuk mengamankan pemerintahan gitu. Ini merupakan cara-cara lama yang sesungguhnya tidak beretika yang harus kita kritisi bersama. Ini kita sangat sedih dalam konteks berbangsa dan bernegara ketika ada partai yang sah, yang konstitusional dikudeta dengan KLB yang inkonstitusional, dengan abal-abal dan odong-odong itu. Ini kita harus menjaga demokrasi agar tetap sehat dan bermartabat. Saya memang mohon maaf ya akademisi pengamat yang selalu keras menyuarakan suara-suara mohon maaf keadilan dan kebenaran. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran tegak di negara ini, agar demokrasi terjaga sehat dan bermartabat. Tidak ada yang hal yang ingin kita berikan selain untuk menjaga proses demokratisasi berjalan dengan baik di negara yang tercinta ini. Agar apa? Agar ketika demokrasinya sehat, ya kan, kuat, bermartabat, kita semua anak bangsa punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pemimpin, baik dalam konteks nasional maupun daerah. Tapi kalau demokrasinya tidak sehat, maka oligarki itulah yang akan kuat. Dinasti politiklah itu yang akan merajalela. Maka jangan aneh, jangan heran kalau ke depan kita dikuasai oleh pejabat-pejabat yang itu lagi. Yang katakanlah kalau menurut saya lo lagi, dan lo lagi. Paling juga nanti anak cucu keturunannya. Ya kita semua anak bangsa yang lain
tentu nanti sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi pejabat publik. Oleh karena itu, sebelum ini terlanjur rusak, sebelum bangsa ini makin parah kerusakannya, maka harus kita bersama-sama mengkritisi terkait dengan persoalan kudeta tersebut. Agar apa? Agar tadi yang saya katakan, demokrasi kita berjalan di atas relnya. Demokrasi kita tidak dibajak oleh kekuasaan yang sewenang-wenang, tidak abuse of power. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tidak ada kepentingan apapun dalam konteks saya menganalisa terkait dengan kudeta yang terjadi di Partai Demokrat. Saya hanya ingin on the track, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan saya ingin menjaga demokrasi agar ada dalam relnya, agar sehat, bermartabat, kuat, dan kita semua selalu bisa menjalankan demokrasi itu dengan baik. Nah, jangan sampai demokrasi ada di atas kertas, tapi fakta dan kenyataannya, tapi implementasinya kita tidak berdemokrasi. Itu kita tidak ingin. Jadi demokrasi itu harus betul-betul terimplementasikan, terlaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jaga bangsa ini. Elit-elit bangsa juga harus memiliki etika dan moralitas yang tinggi agar bisa menjadi contoh. Dan kita juga rakyat Indonesia juga memberikan kritikan masukan yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.